Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Selamat bertemu kembali pemirsa di podcast kita hari ini bersama Sarum Media Kreatif. Hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa kita, yaitu dari Ketua Umum Polres Bangsa Batak, langsung dipimpin oleh Ketua Umumnya Siap. Pak Alam Siang. Apa kabar Bang? Ini pertemuan kita yang kedua Bang ya? Iya, sehat. Terus ada Ketua LSMPN Sumatera Utara Bang Zulkifli. Selamat sore Bang. Sore. Sore atau siang nih? Siang menjelang sore. Ya. Selamat, ini dari Generasi muda. Hors Bangsa Batak. Bang Hendro. Bang Hendro. Ini hari ini kita masih berbicara berkutat. Selamat datang Kapolda Sumatera Utara yang baru di negerinya para mafia. Ini Taufik yang insya Allah katanya HBB sama LSM Penjara PN dan beberapa ormas lainnya ya Siap. akan menyambut Pak Kapolda di hari Selasa untuk memberikan sebuah resolusi katanya. Ya betul gitu, Bang. Betul. Betul. Nah, jadi kenapa Bang Lam Siang menyatakan banyak di media hari ini selamat datang Pak Kapolda di negeri para mafia. Gimana itu Bang ceritanya? Iya, memang sebelumnya pun Medan ini kan terkenal dengan mafia, tapi belakangan ini masih agak menonjol, ada mafia narkoba tentunya. Yang ini yang paling berat, bagaimana ini data dari BNN, data resmi adalah pengguna narkoba di Sumatera Utara itu 1,5 juta orang. Dari 15 juta penduduk Sumatera Utara berarti 10%. Total pengguna 1,5 juta, kalau asumsi saya seandainya 1,5 juta itu mengkonsumsi 1 gram per hari, artinya ada 15 ton per hari narkoba yang beredar di masyarakat dengan estimasi peredaran uang 1,5 triliun. Masalahnya siapa pemiliknya? Kenapa ini bisa terjadi? Kan begitu. Dan ini menjadi miris, tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa ada campur tangan atau pembiaran dari aparat yang keparat, gitu ya. Jadi kalau Aparat yang keparat. aparat yang keparat. Allah. Jadi kalau di sini dulu yang ketangkap ada satu yang di Tanjung Balai, ada pernah itu kejadiannya, yang ditangkap 75, yang dilaporkan 16, 59, ada penggelapan 16. Nah, itu sampai sidang itu, ada yang dihukum mati kalau nggak salah itu tingkat PN, tapi mungkin di kasasi, di tingkat kasasi dia bebas. Itu yang terungkap. Ada juga mungkin yang masih baru, ada dari Aceh yang ditangkap. Menurut tersangka itu waktu dia ditangkap sabunya 32, tapi rilis polisi 20 kilo, jadi ada menguap 12 kilo. Iya. Dan sampai sekarang belum pernah ketahuan ada hasilnya. Terus ada lagi yang ini yang muncul ke media ya, yang besar-besar. Ada 1 ton ganja di Udah dimusnahkan Bang? Iya itu dia kan, kita nggak tahu apakah ini dimusnahkan. Saya dulu waktu Kapoldanya Pak Panca, saya pernah diundang untuk pemusnahan barang bukti, lalu dia bilang bahwasanya ada tangkapan sabu sebesar 235 kilo untuk beberapa bulan. Padahal kalau asumsi saya 1 hari aja bisa 1,5 ton. Lalu kalau mereka nangkap cuma 235 kilo, artinya hanya seupil lah. Seupil ya. Seupil dari yang beredar gitu. Ya faktanya memang 15 juta loh. Kalau kita lihat sekarang Medan ini hampir rata tiap kecamatan ada kampung narkoba. Jadi menurut Abang berasal dari mana itu Bang, narkoba itu? Kalau 1,5 ton Bang, kalau diimpor dari luar, itu kan dalam kontainer-kontainer tuh Bang. Ya harusnya begitu, tapi kan kita tidak pernah lagi dengar yang ditangkap berton-ton gitu ya. Ya. Justru kita dengar dulu sidangnya Teddy Minahasa, mereka bikin permainan buy one get one. Teddy Minahasa akan tangkap 100 kilo, tapi loloskan 100 kilo kan gitu, itu kan muncul di situ ya kan. Jadi mungkin hal-hal seperti itu juga bisa terjadi kan, karena yang ketangkap ini juga yang seperti yang besar-besar itu, saya tambah lagi yang 75 kilo yang ditangkap dari anggota TNI, tambah beberapa ribu butir ekstasi yang anggota TNI itu tingkat pengadilan pertama
dihukum mati tapi banding seumur hidup gitu ya. Ya. Tambah lagi dipakam yang 173 kilo. Dan saya nggak tahu nih kapan dimusnahkan gitu ya. Ada dulu wacana bahwasanya begitu ditangkap, kalau menurut saya begitu ditangkap langsung dimusnahkan. Ini kan jadi beban ini. Kalau 75 kilo saya akan dia ada lagi, ada yang jual. Berarti menurut abang begitu ketangkap langsung panggil kejaksaan apa Dan- semua, nggak perlu lama BAP tunggu P21, nggak perlu. Nggak perlu. Bikin berita acaranya kan ditangkap, di BAP, dibetulin di barang kau, ambil saksi-saksi, bikin berita acaranya, musnahkan, Divideokan ya? divideokan, Difotokan. ada dokumentasinya gitu ya. Tapi kita nggak tahu apakah ini ada terjadi. Saya sangat miris. Kalau kita lihat sekarang, tangkapan polisi itu udah hampir 90% narkoba. Tangkapan polisi di kejaksaan dan di rutan maupun penjara ya. Dan menurut saya narkoba ini lah hulunya kejahatan begal ini dan judi online. Oh, narkoba dan judi Online. Jadi kalau pelesetannya siapa itu? Kerja klien apa gitu ya kan? Oh, yang di TikTok itu. TikTok itu. Oh, iya. Dapat duit buat mompang Iya, iya. dan beli chip gitu ya kan? Iya, iya, iya. Jadi uang itu biasanya ke situ. Jadi kalau orang sudah kecanduan narkoba sama judi ini kan satu paket nih. Berarti kalau 1,5 T per hari peredaran uang sia-sia, kalau itu dimanfaatkan untuk perekonomian, rasa saya kemiskinan Bisa teratasi gitu ya. bisa jadi Iya. selesai ya. Bisa selesai, jalan tuh udah kemana-mana ya kan? Iya, iya, iya. Itu dia. Jadi Terus kehidupan masyarakat udah mulai baik. mulai baik. Jadi Menurut abang gini bang, kita dulu bang. Ini kayak enak. Dasarnya kan ini adalah kejahatan begalnya ini bermula dari narkoba dan chip online. iya. Ya. Sebelum saya berpindah ke Bang Jo, satu pertanyaan bang. Menurut abang ada nggak kemampuan Kapolda hari ini bang? Siapapun polisinya pasti mampu. Tinggal masalah dia serius apa enggak. Orang dulu zaman Sutanto melakukan, nggak mungkin judi bisa dihapuskan. Faktanya bisa. Iya betul. Ya kan? Tidak sulit-sulit amat. Sekarang itu kok dulu kan terbuka sekali. Ada kampung kubur contohnya di tengah kota loh. Iya, iya. Jadi sarang narkoba. Sesulit Betul, apa betul. sih? Sekarang ada Jermal, Betul. ada Samsul Tarigan yang ditangkap. Nggak jadi 15 ketangkap. itu ya. Ya kan kalau ada keseriusan siapa sih? Teroris aja bang yang susah itu nangkapnya bisa dapat kok. Kalau serius. Betul. Ini kan tangkapan ecek-ecek menurut kita. Ya. Begitu datang polisi, benarnya pun nggak ada. Yang tertangkap kurcaci. Barang yang tertangkap cuma gram-graman gitu ya. Berarti mau atau tidaknya? Ya serius apa tidak dia? Serius gitu? atau tidak? Ya. Ke Bang John, Bang. Ya. LSMPN Sumatera Utara ini di bawah komando abang hari ini. Rencananya akan turun berapa banyak bang? Terus apa yang akan disuarakan sama Kapolda baru bang? Kita rencana turun mungkin ya hampir 100 lah kalau Oh dari PN-nya sendiri ya? LSM penjara PN. Iya, Mungkin masya dari- Allah. Terus keseluruhan katanya sampai 2000 ya bang John? Iya, dengan HBG dan tim-tim kawan lainnya ya. Ya. Jadi apa yang harapan LSMPN terhadap Kapolda baru? Ya seperti menyambung sikap dari abang kita ini itu tentu pihak kepolisian lah yang semua ini menjadi begini dibiarkan sehingga terjadi ibaratnya begal, ibaratnya perekonomian sekarang di Sumatera makin menurun. Iya. Jujur aja kita lihat sekarang banyak orang susah. Kita bisa lihat di pelosok sana banyak yang nggak bisa makan. Oh sampai nggak bisa makan bang? Ya banyak bisa kita lihat sana daerah-daerah pelosok sana, Belawan sana pun. Jadi kami ke LSM Penjara Pembangunan Nasional meminta supaya apa yang dibilang abang kita itu sangat betul. Kalau polisi benar mau sekejap ini bisa habis. Bagaimana kayak Pak Sutanto dulu, judi tutup sebentar aja ya bang ya. Bahkan kalau kita bilang di pihak kepolisian itu ada di tingkat bawahnya polsek, babinsa, kan bisa saja setiap lingkungan dia tahu di mana kan selesai pak. Iya. Selesai kok sekejap aja. Kita bisa lihat banyaknya mangkal-mangkal mungkin mobil-mobil angkot. Ada juga di mana tempat keramaian yang tersudut lah kayak jalan Jerman 15 mungkin kampung kubur itu agak berkurang bang, mungkin nggak seperti dulu. Iya. Setahu Oh di saya kampung kubur udah mulai agak berkurang? udah agak berkurang, tapi di Jerman 15 ini cukup luar biasa. Ya kadang-kadang mungkin saya dengar ada pihak mungkin Polda Razia mungkin ini bisa bocor ya. Iya. Itu bisa bocor. Jadi
kalau kita lihat memang beranikah Bapak Kapolda baru sekarang ini untuk turun untuk menghabiskan yang begini sehingga Kota Medan ini bisa kondusif. Kondusif dan bisa juga masyarakat nyaman bisa berkeluaran di sampai malam hari. Sekarang masyarakat Kota Medan takut untuk keluar, Bang. Iya. Takut keluar, bahkan macam tukang becak pun dibegal. Tukang becak. Tukang becak dibegal. Ini bagaimana hati nurani para begal ini? Ya akibat adanya permainan narkoba ini cukup besar. Kalau pemerintah mau selesaikan, anak bangsa ini bisa maju dan Indonesia bisa maju. Enggak, mungkin masalah narkoba ini udah memang kalau kita bilang seluruh mendunia ya Bang ya. Tapi di Sumatera Utara ini cukup nomor 1 Bang ya. Di Indonesia. Di Indonesia nomor 1. Jadi Bang, kita mau nanya sama Abang, sama Bang Jero satu lagi sebelum ke Bang apa tadi? Bang Hendro. Apa yang seandainya hari ini kepolisian, aparat yang kepada kata Bang Lamsi yang tadi, ini tidak mau juga melaksanakan atau membasmi narkoba ini, apa yang menurut Abang yang perlu dilakukan? Ya menurut saya dilakukan mungkin kami bersama HBB dan lembaga lainnya membuat suatu komitmen mungkin bisa memberantas bersama-sama Pak. Itu komitmen kami. Berarti kalau mereka tak mampu angkat bendera putih lah. Ya. Berarti kalau polisi tidak mampu, udah serahkan ke masyarakat. Iya. Sedap. Ini tuh. Bang Hendro selaku generasi muda nih Bang. Generasi muda nih sekarang lebih banyak mereka mencip ya. Judi online. Terus dari HBB sendiri Bang, program apa yang dari generasi muda nih yang coba bisa langsung ke masyarakat ya? Karena hari ini Bang, saya lihat penghuni klub malam ya, dengan dasar apa istilah mereka karaoke ya. Padahal itu klub malam. Nah, itu yang ada 5 terbesar lah ya. Salah satunya Halloween masih hidup ya. Udah ganti nama. Udah ganti nama. Terus ada Kapital yang terbesar pertama, yang kedua ada Strum yang di Jalan Distrik ya Bang ya. Ada Station sekarang pindah ke Jalan Berjaka Tamso ya. Ya Berjaka Tamso. Terus tadi ada Halloween. Terus yang gua Ligarden ada? X3 yang terbesar, Lake Garden sama Super sebelahan ya. Nah itu kan udah mulai hidup lagi tuh Bang. Lake Garden sama Super. Terus isinya Bang, kalau nggak pernah kami dulu meninvestigasi Bang ya, itu jualnya tuh gampang, minta saja sama waiters langsung udah dikasih. Ingat Bang ya, ingat itu 1 butir. Kalau harganya saya nggak tahu ya, antara katanya 200 sampai 250 atau 150 sampai 250 lah kita taruh. Itu 1 hari Pak. Kalau seandainya 1 orang itu Pinomat make itu 1 sampai 2 hari ini ya, itu pengisinya 1 klub itu ada nggak 100? Lebih kurang 100. Ada 100 sampai 200 butir, lebih kurang 300 butir satu tempat. Ada berapa puluh tempat? Berapa ratus ya? Iya, berapa ribu butir per hari itu habis. Jadi apa yang program pemuda Habib ini harus masuk Batak ini untuk melihat ini Pak? Ya, jadi kan kita di sini mau melakukan aksi tanggal 25 ya. Hari Selasa ya? Selasa. Jadi kita akan menekankan di sana pembasmian narkoba, begal dan perjudian segala macam kan seperti itu. Jadi terkait dari begal ini, kan awalnya itu karena apa? Karena dia butuh makan ataupun butuh yang tadi dia sakau pengen narkoba. Kan itu pertama dia Pak. Dari narkoba. Jadi berbicara tentang narkoba ini, jadi narkoba ini kan
targetan utamanya paling sering dan paling besar itu orang-orang muda. Orang-orang muda ya? Iya. Jadi bagaimana negara kita ini maju kalau orang-orang mudanya udah dipatahkan gitu. Udah dipatahkan dengan obat-obat yang terlarang itu, dipatahkan dengan kecanduan oleh narkoba. Jadi kita dari generasi muda menginginkan ini pemerintah dan Kapolda yang baru ini lebih serius lah membasmi narkoba ini. Kenapa narkoba yang dibasmi? Saya rasa pucuk dari kegiatan begal perjudian pun narkoba pertama kan seperti itu. Iya, iya. Nah, karena nggak adanya duitnya beli narkoba, membegal lah dia. Kan seperti itu. Kalau Iya. merasa untuk dirinya sendiri bisa dia cari makan, kan gitu Pak. Iya, iya. Jadi merasa karena nggak ada duitnya dia sakau. Ya, Iya. sakau lah bahasa orang-orang ya kan. Jadi mau beli narkoba, nggak ada duitnya, terpaksa cari duit cepat. Kalau nggak maling, begal. Bisa kita lihat Kota Medan ini, pagar aja hilang Pak. Pagar ya? Ada TikTok. Ada TikTok terbaru Bang. Pagar jalan-jalan. Jalan-jalan lah ke Ah. Kota Medan. Kata berwisata lah Kota Medan. Kalau pagi mobil Pungli. pungli dan mobil ban hilang, ya kan? Malam pagar. Malam Pagar jalan. pagar jalan. Ya. Bayangkan Bang, di Ah, depan pagar polsek Keteladan itu Ah. ada patung singa Maharaja. Iya. Gerbangnya pun hilang. Baru ini. Udah nggak ada lagi gerbangnya. Iya. Jadi kalau abang lihat ini makam pahlawan ini kan pagar-pagarnya gitu. Iya. Udah hampir habis. Oh. Hotel Garuda yang kosong itu kaca-kacanya, kusen-kusennya, semua besi-besinya udah habis. Berarti betul lah TikTok itu tengah malam kalau mau Iya. wisata tengah malam ada begal dan pagar berjalan. Jadi istilahnya Pak ini, kalau Anda mau wisata kriminal, datanglah ke Kota Medan. Oh gitu ya. Kalau mau wisata kriminal Iya, ya. kalau orang yang wisata dia yang indah-indah pemandangan, kalau kriminal datang ke Kota Medan. Kota Medan, pasti. Kita, memang Gitu. jelas, iya gitu. Karena Iya. kita sudah tahu itu Pak. Kita lihat juga kan yang udah beredar luas gitu. Pak kan bisa jalan. Iya, iya. Jadi kayak aku sendiri kan Pak kan sering juga bermain sama orang-orang ojek online, ya Iya. kan. Jadi cerita sama mereka di atas jam 8 malam pun Pak udah takut narik, udah takut gini-gini. Jam 8 malam. Iya, ya? bayangin Pak, jam 8 malam itu sebenarnya masih Masih banyak. produktifnya kerja mereka Iya. kan seperti itu. Masih banyak orderannya. Tapi Pak. mereka udah takut. Berarti langkah-langkahnya apa kira-kira yang perlu diambil oleh Bang Hendra menurut Bang Hendra? Oh, kalau langkah-langkah yang untuk mencegah ini menurutku dan mencegah dan mengobati lah ya. Ya. Kalau untuk pihak Polda, cobalah dibentuk tim-timnya gitu Pak. Tim-timnya di setiap titik-titik rawan kan seperti itu. Dan untuk pemerintah, kami generasi muda pun berharap menciptakan lowongan-lowongan kerja, lapangan kerja yang lebih supaya orang sibuk Iya. kerja, bukan untuk narkoba kan seperti itu. Ya, berarti pekerjaan Iya, ya. lowongan lapangan pekerjaan ini supaya diperluas gitu. Tim-tim di Senagari itu pun biar lebih bekerja bagus lah gitu kan Pak. Jadi orang pun sibuk bekerja, bukan membegal lagi mereka. Ya. Udah ada kesibukan yang lain kan seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu rasaku orang-orang muda pun terselamatkan. Jadi dengan rencananya 2045 Indonesia negara maju itu akan Menuju Indonesia Emas. Iya, 2045. iya itu kan terkesana dengan apa? Generasi muda yang selamat itu ya. Kalau nggak selamat generasi muda nggak ada gunanya. Ya. Balik kepada Bang Lamsian. Bang, dulu kita sangat sering tergemar say no to drugs, ya kan? Say no to drugs. Say no to drugs. Terus Pak Sutanto menyelesaikan perjudian dalam tempo sesingkat-singkatnya, kan gitu Bang. Sekarang kenapa kampanye say no to drugs ini sangat minim Bang? Ya itu dia, kan nggak ada keseriusan. Sekarang ini kan kalau kembali ke wali kota Medan ya, banyak orang melihat Bobi ini tegas terhadap begal karena dia mau perintah di tempat. Saya bilang Bobi ini juga nggak becus nangani narkoba. Setahu saya belum ada tempat hiburan yang terbukti menyalahgunakan narkoba yang dicabut izinnya. Iya kan? Ya betul. Kalau sejujurnya orang nggak tahan ajab-ajab di situ di apa itu di tempat itu sampai berjam-jam kalau nggak mengkonsumsi narkoba. Kalau saya meminta kepada Bobi, razia rutin semua tempat hiburan, terbukti dia menggunakan narkoba, tutup. Termasuk Pak Gubernur ya. Termasuk Pak Gubernur.
Berarti Pak Gubernur juga udah hampir 4 tahun setengah tak becus juga. Sebenarnya kecelakaan gubernur jadi gubernur gitu. Dia pun nggak tahu apa tugasnya. Pernah dia bilang, saya pun nggak tahu apa tugas saya jadi gubernur. Berarti Gubernur sekarang nggak tahu juga tugasnya seperti Iya. menjadi gubernur. Masa lawan begal dia pakai double stick gitu kan? Double sticknya cuma segini, begal parangnya panjang itu kan. Jadi Ya, saya kan heran. Double stick, apakah mereka udah menjadi jernih? Iya, jernih. Pakai double stick, dikicen ya, ke double stick. Iya, harusnya kan lintas gitu ya. Yang pertama kan gini, kayak narkoba ini, dia di mana, di tempat hiburan atau di kampung-kampung narkoba. Khusus tempat hiburan, kan gampang, tempatnya tertutup. Iya. Bawalah sekali seminggu, razia rutin di situ, bawa apa, anjing pelacak gitu kan. Ini sama razia bocor, sama razia bocor. Rasa saya pun dia pun nggak ngerti tuh Pak. Ya, siapa nggak ngerti, semua ini pura-pura nggak ngerti ini. Dia pun rasa saya ngerti, karena Iya. sering juga mungkin semasa muda beliau atau apa, mungkin juga kan saya pikirkan, karena sempat terjadi ada keributan pada waktu di Trades. Saya masih ingat Pak Wali Kota kita punya keributan dengan anaknya mantan anggota DPR Pak Budiman Abdab, ya kan? Kalau nggak selesai seperti itu, saya kurang paham persis. Itu kejadian di Trades waktu beliau masih muda dua, sebelum beliau Untuk Bangdam dulu. enggak, Pak Bobinya itu Masih dia belum menjabat lah ya, belum menjabat, belum menikah lagi. Nah, jadi yang kita pikirkan hari ini kan kemauan antara kepolisian, pemerintah dan termasuk TNI juga kan, karena ini kan pertahanan nasional. Iya. Hari itu ada rilis bahwasanya TNI akan turun beratas begal. Tapi nggak, nah apalagi ceritanya seperti apa ya kan? Ya, Ya. seperti itu. Jadi gini Pak Jod, bila ini juga di dalam tahun ini juga narkoba juga tidak bisa mereka selesaikan, ya kan? Ini berarti di bulan 7 ya Pak ya. 5 bulan rasa saya udah cukup itu untuk. Nggak usah 5 bulan, 1 bulan juga cukup. Seandainya akhir tahun inilah mereka tidak bisa menyelesaikan dengan alasan ribut pemilu, dengan pemilu bla 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 bla. Itu gimana Bang Jo? Jadi ini Bang, saya punya tanggapan sedikit. Sebenarnya masalah narkoba judi ini adalah tanggung jawab Pak daerah dan Wali Kota Medan ini, karena Medan inilah barometernya ibu kota Medan. Sumatera Utara. Sebenarnya kalau ini sudah tertib aman terkendali, mungkin daerah lain juga bisa aman terkendali juga. Kalau benar-benar Bapak Bobi untuk menghabiskan sekejap aja, dia tutup aja dulu tempat-tempat hiburan malam. Ya. Tutup aja sebulan, tentu kan orang itu nggak konsumsi. Nampak itu nanti mana-mana yang betul-betul pelakunya, dan masyarakat mungkin oknum polisi TNI mungkin juga terlibat di situ. Akibat dibukanya hiburan malam itu, nampak itu Nanti masyarakat. katanya gini pula, ini kan lahan untuk pekerja, siapa yang menanggulangin kerja-kerja yang pegawai-pegawainya? Oke, kalau bilang gitu selesai. Tapi bagaimana kalau seandainya hilang nyawanya, siapa yang bertanggung juga? Ini kan suasana kan udah darurat begal ya kalau kita bilang di kota Medan ini. Jadi kalaulah betul ini betul-betul Pak Bobi untuk memberantas narkoba, judi atau begal ini, ya tutup aja dulu itu tempat hiburan malam itu sebulan aja. Saya rasa mungkin nampak itu nanti siapa pemain, siapa yang merusak negara ini itu jelas. Ada oknum TNI Polri itu terlibat. Rasa saya mereka nggak usah ditutup, mereka sudah nampak sebenarnya tahu. Iya. Benar Pak Adi, soalnya kalau nggak kita suruh tutup, mereka ibaratnya adalah tempat melampiaskan apa keinginan mereka. Tapi kalau sudah ditutup, ya kayak abang bilang ini, abang yang bilang, nanti orang itu kan pengguna kan stres ya bang kan? Iya. Kalau tutup, pasti lebih stres lagi. Jadi Pak Kapolda sekarang yang baru ini bisa melihat oknum anggotanya dan juga Bapak Pangdam bisa melihat juga anggota-anggotanya. Jadi Bang, saya dapat informasi hari ini peredaran narkoba itu yang di kota itu sangat tidak sebesar yang di pinggiran. Jadi yang di pinggiran itu contohnya di lahan-lahan
kalau istilah orang garapan lah ya istilahnya, tapi lahan-lahan yang mesti agak remang-remang itu di situ sekarang banyak tempat-tempat yang beredar. Ya, karena mungkin jangkauan mungkin aparat Ya. ke sana aja susah boleh dianggapnya. Itu juga di backup aparat mungkin. Ya, itulah dia. Jadi gini Bang, kita menurut Abang ini mesti ada ketegasan ya. Ketegasan satu adalah untuk menutup tempat hiburan 1 bulan aja Satu dulu. bulan aja. Nah, dan kalau mereka mau membuka dengan bukan lagi sekarang rumah-rumah karaoke itu yang tertutup tuh bahaya. Iya. Yang tertutup yang privat-privat tuh bahaya. Saya pernah dengar sempat terjadi banyak di X3, di Super, ya kan Super yang di situ. Ada teman yang menyatakan bahwasannya di X3 itu bukan hanya Inex, bukan hanya sabu, tapi K. Di atas sabu lagi. Di atas sabu. K itu yang pakai itu ya katanya ya, yang dari hidung Pak. Iya. Yang Kokain. K ya, istilahnya K lah. Kata mereka K. dulu. Kokain macam kokain gitu. Jadi dia ngisapnya tuh pakai hidung dia. Ke hidung nanti gitu kan. Udah sampai ke sana tuh Bang X3. Terus X3 juga tidak sembarangan orang bisa masuk. Ya kan orang-orang yang sudah terdaftar yang punya nama baru bisa masuk Pak. Nah, macam di Kapital ada kelas-kelas VVI, super VVIP-nya itu yang tertentu juga. Jadi betul kata Pak Jo, ya kan bagaimana ini kita meminta kepada pemerintah Kota Medan untuk menutup tempat hiburan. Nah, menurut Bang Hendro, yang dibilang Pak Jo ini sepakat nggak Bang? Ya, sepakat aja sih Pak, karena mungkin itu asumsi Pak Jul kan. Jadi kalau saya tambah untuk mengatasi narkoba Pak ya. Ya. Kalau menurut saya sih buat aja di titik rawan itu setiap anggota-anggota Polri itu atau TNI yang memang betul-betul bersih ya. Tapi sebelum mereka ditugaskan, dites urin dulu gitu. Tes urin dulu. Bahwa saya memang dia nggak pemakai, udah ditugaskanlah di titik yang rawan. Udah mengawasi pergerakan narkoba ini. Setelah selesai tugas, dites lagi, tes urin, biar mereka tetap terus bersih gitu Pak. Atau bisa jadi balansinya. Yang macam dia setiap keluar dari Tempat hiburan langsung tes tes. urin. Itu Tes urin, langsung tes urin. keluar masuk tes urin. Keluar masuk. Jadi kan gini. Gimana Pak? Kalau dulu kita Saya pernah dengar Abang berbicara Iya. itu. Kan makanya gue bilang kalau Bobby ini memang benar ya. Kita kan udah rasakan di mall pada saat kopi. Iya. Sebelum masuk mall Tes. tes. Iya. Setelah keluar tes. Iya. Apa kan tinggal bikin posko di situ. Iya. Tes urin itu kan nggak lama. Iya. Apalagi ditaruh di situ anjing pelacak gitu. Iya. Terus tahu anjing ini, lu bawa narkoba apa bukan gitu kan? Iya, iya. Tetapi dia nggak lakukan ada apa gitu loh. Jadi jangan cuma dia bilang betul-betul mau berantas lah gitu. Jadi nggak usah ditutup, tapi semua sekarang itu kawasan apa itu ada anjing Kawasan hiburan. ada pelacak, ya kan? Tes urin. Berani nggak dia gitu loh? Ya. Aku yakin 90% pengunjungnya hilang. Hilang ya? Berarti kenapa? Ya berarti mereka mengkonsumsi narkoba selama ini gitu. Iya. Tapi Iya kan? betul juga Bang, tapi kalau kita minta tutup, ya bagus tutup terus karena kan Iya sekali sistem dia tutup kan kalau kita Iya. tutup dia katanya Kalau ah, tertutup dengan Pasti ada sendiri. itu Pak. Iya kan? betul, kalau kita bilang ketua-ketua kita ini itu bagus juga, tapi apakah mungkin pihak Pemko atau mau mengadakan begitu kan tentu biaya kos besar, tapi kalau tutup udah habis tidak bisa lagi. Maaf, mungkin kita sama tahu yang bermain ini semua oknum Iya. polisi dan TNI itu pangkatnya tinggi, perwira semua kita bisa Perwira, tahu betul, Pak. pasti. Oh. Ya bukti nampak tertangkap di mana-mana kan, bisa aja hartanya Iya. berapa kali lipat coba. Iya. Itu dia. Jadi kalau Pak Bobi betul serius, tutup semua. Jadi perintahkan setiap kecamatan atau kelurahan, tingkat kelurahan aja, itu pasti dapat. Tapi karena gini dia Pak, hiburan malam adalah bahagian untuk wisata, pariwisata, kan Iya. gitu. Nah, kalau kita tutup juga nanti orang pariwisata pasti marah, kan gitu kan? Karena tidak semua juga orang yang bernuansa negara kita ini kan bukan negara Islam yang Bapak. Iya. Tapi salah satunya tadi untuk menakutin itu cocok juga.
Ya sekarang kan kalau tempat hiburan yang umum ya, sekarang kan banyak juga hiburan. Sekarang kok di Medan ini kan banyak juga tempat hiburan. Mungkin ada yang menjual alkohol, tapi dalam kadar rendah. Iya. Itu tidak mengganggu. Contohnya dekat sini ada Sagar, contohnya Iya. kan Olivia. Mereka jual minuman juga, tetapi tidak seberat drugs itu ya kan. Iya, iya. Umpamanya Kafe ibaratnya. kafe kan sekarang banyak. Jadi kan hiburan dan juga karaoke keluarga. Kita tidak Iya. menutup mata karaoke itu ada yang benar keluarga. Kita pesan makan, pesan minum. Kalau ada pun sekelas bir, nggak ada yang berat-berat kali di situ. Iya, iya, iya. Kita keluarga juga bagus. Saya pikir kalau itu ditutup, ini akan berobat ke beralih mungkin ke tempat hiburan yang tidak menggunakan narkoba. Meningkatkan juga, kita ya biar kan? jadi Iya, Iya kan? mereka. Lalu kalau gini lah, kalau memang di situ nggak ada apa-apa, kenapa orang nggak berani bawa anak bini ke situ? Ya kan? Ya, pasti ada apa-apa lah. Berarti ada apa-apa Iya. kan? Kalau Karena di- utamanya kan kalau Eh. kalau yang laki-laki Eh. ada LC-LC-nya Iya. gitu kan. Sekarang kalau tempat hiburan yang menyalahi itu, yang ada di situ pasti miras, Iya. narkoba, seks, itu aja. Karena sampai di tempat ada di ruangan, Iya. katanya ada disediakan Ah. Tempat spesial. spesial di Bisa- ruangan itu. Iya, Ada. kan gitu. Iya. Jadi kenapa harus tertutup? Iya, iya, iya. Kalau iya. memang nggak ada sesuatu di situ kan bisa Iya. aja. Coba kita lihat umpamanya kayak Sagar umpamanya kan, siapa bisa masuk ke situ? Tapi kafe lainnya lah. Tapi Tapi lainnya takutnya kalau nggak ada peredaran narkoba dan judi, nggak bisa kaya pula pejabat-pejabatnya Iya, mungkin. jangan mesti kaya, nggak kaya pun nggak apa-apa. Hidup ini kan nggak mesti kaya. Ah, Cukup Kalau saya aja. nggak menuduh pejabat, kok pejabat tuh mau kaya, udah banyak makan uang negara kok, Ah. banyak APB. Berarti nggak usah dari narkobanya lah ya. Udah kaya kok, banyak. Oh, iya, iya, Orang iya. itu kan Driver juga bisa kaya kok. Iya, iya. Jujur orang ini menghabiskan uang, Iya. menghabiskan uang haram. Dari cara yang tidak dan, benar. dan gitu. merusak generasi muda itu Iya, intinya. masih ada. Generasi muda pak. Yang jelasnya Iya, kan? ini segeralah kalau Pak Bobi serius tutup. Ya tempat hiburan. Iya, iya. Kan ada kafe. Kalau maaf cepat tadi kata abang kita pariwisata, kita kan menyelamatkan juga apabila terjadi kena begal pariwisatanya lebih parah lagi wisata kita, betul nggak? Iya. Itu dia. Ini begal ini gara-gara begal ya kan. Saya belum tahu juga. Hari ini kepolisian maupun pemerintah belum pernah menyampaikan sebab musabab terjadinya begal. Nggak pernah. Iya. Belum pernah saya dengar di dalam bahwasanya begal ini terjadi karena satu, kemiskinan tidak ada kerja misalnya satu. Dua, karena terpengaruh narkoba. Tiga, karena terpengaruh judi online. Gak pernah disampaikan. Yang hanya tahu begal dihukum, hukumannya, eksekusinya aja. Tapi sebab musabab itu kayak mana menurut? Nah di sini ada yang janggal ya, yang selama ini tidak menarik perhatian, hanya menarik perhatian saya mungkin ya kan. Mereka begal ya kan, mendapat hasil kejahatan. Ini dijual Iya, untuk beli narkoba dan judi, Iya. licik gitu kan. iya. Penadah ini sampai saat ini jarang lah. Saya pengacaranya bolak-balik kantor polisi, kejaksaan, pengadilan, jarang ketemu orang yang diproses Sebagai karena penadah ini. Penadah begal. Penadah hasil begal itu kemana Iya. itu? Ya kan, kayak umpamanya besi yang jalan-jalan itu Iya. ya kan, gerbang itu kereta. Kalau mungkin kita lihat yang terungkap ke permukaan ini kan lebih sedikit dari yang sebenarnya. Iya. Orang sekarang ada melihat di situ di TikTok itu malas lapor polisi, udah hilang kereta, Keluar uang lagi. keluar uang lagi ya kan? Iya. Udah melapor kita kehilangan kereta, minta uang lagi. Iya. Lebih banyak lagi uangnya. Iya. Terus ada TikTok tuh bang, Eh. TikTok. Nah, Bray, mana Bray? Itu kan orang Medan tuh, datang. Mana hasil? 50.000. Kasihnya kan handphone apa? Handphone mati. Iya. Habis itu bawa ban mobil ya kan. Bray mana Bray? Oh ya, ternyata ban mobil dia sendiri yang dicuri. Itu sebenarnya kan kisah-kisah nyata. Menurut Bang Jul, Bang, sebenarnya kan udah banyak disinggung di media sosial, termasuk TikTok yang hari ini sangat gencar-gencar, Ya. Bang. Apakah mereka nggak melihat? Sedangkan Pak Bobi kan pemain TikTok, ya kan banyak berapa ratus ribu pengikutnya kan? Apa gimana menurut Abang? Apakah kurang gimana? Ataukah memang perlu kita kudeta ya, nggak perlu ada lagi wali kota kalau begini? Gimana menurut Abang? Kalau itu nggak mungkin lah kudeta ya. Iya, Cuma Pak. yang jelas kita memberi pandangan, memberi teguran sama-sama untuk memberantas narkoba, judi begal ini. Oke, saya tidak pernah lihat
Bapak Kapolres Tabes Medan untuk itu tidak pernah. Belum ya. Aku nggak kenal. Aku nggak kenal. Kita nggak kenal Pak juga. Valentino ya? Iya, kita tidak pernah lihat turun langsung. Kalau mau dia instruksikan benar dengan bekerja sama dengan Pemko Medan. Siap Kapolsek itu kan banyak juga. Iya. Setiap kelurahan itu ada juga babinsa. Selesai itu. Kalau betul-betul untuk bergerak, bergeria malam-malam, pasti selesai. Bagaimana kalau dulu kita berperang bergeria malam, masa bergeria untuk sendiri nggak bisa? Tapi Ya. sekarang udah banyak melawan nih. Melawan ya ditangkap, tapi kalau melawan tembak apa apa sih bang? Kalau melawan betul kan? Percuma kita beli senjata. Ah, Iya ya, kan dilengkapi senjata dengan Iya. alasan Ah. kami mesti tunggu pasukan banyak baru bisa turun ke satu tempat. Coba kami diapinkan sama itu. Iya, sekarang kan ada intel, mungkin kan mereka kan tidak ujuk-ujuk bergerak banyak. Harusnya kan ini ada intel, di sini udah ada akselerasi massa, baru telepon kawannya, datanglah satu truk tangkap gitu kan. Iya iya. Ya, kita juga nggak menyarankan dia satu orang menangkap 10 orang ya kan. Iya iya. Kau dia tuh bisa. Tahu dia. Ah. Polisi kan banyak, Iya iya iya. ya kan? kita tambah lagi bang Ade, Tambah. bang Arsia, kita Iya. kasihan juga di lapas itu kapasitasnya tidak mencukupi, Betul juga. bahkan over gitu. Isinya banyak para Narkoba. Narkoba Ya banyak. seharusnya kalau mau kita begitu, kalau benar-benar ditekan, pemakaian jangan ditangkap dulu. Iya. Karena selama ini kan ada upaya kriminalisasi. Sebenarnya kan kalau menurut Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang pengguna itu pecandu itu kan direhab. Iya iya. Tapi di sini kan mungkin ada permainan yang pecandu jadi pemakai, yang pemakai jadi pecandu. Oh. Jadi sebahagian besar yang diproses itu hanya pemakai. Iya iya iya. Yang pengedarnya, pemasoknya, Tidak yang iya. pertonton ini, disembunyikan. iya nggak seberapa gitu. Kadang-kadang bang, oknum itu juga bang. Iya, juga. Nah, itu kayak abang bilang tadi, dapat sekian, sekiannya berikut kemana? Kemana? Ya, kemana ini harus diselusuri. Hmm. Nggak bisa sanggup Kapolda ini ya. Kapolri untuk turun tangan langsung, seharusnya juga ada mengontrol kinerja yang ada Kapolda Polrestabes yang ada di Kota Medan. Iya. Ada sisi kontrolnya, gitu bang. Iya. Kayak masalah korupsi kan ada KPK dan KPK pun mungkin orangnya kurang. Tapi maunya KPK bisa lah bersinergi dengan kita juga. Iya. Jangan merasa orang itu udah punya wewenang tapi tidak mau merangkul kita ini. Jadi saya harapkan Bapak Bobi bisa betul-betul tegas, tutup dan tangkap oknum-oknumnya. Kenapa tidak bisa? Kami minta juga bahwa Kapolda baru turun juga langsung sama Kapolrestabes Medan, Pak Valentino. Bekerjalah, turunlah bersama masyarakat. Jangan nanti ada permasalahan masyarakat yang terjolimi bang. Ya. Itu ada masalah apa tuh? Masalah tanah aja. Masalah tanah kita bilangnya. Hmm. Masyarakat menduduki. Bisa dilaporkan bang. Padahal HGU-nya sudah habis. Jadi kasus itu tetap berjalan. Jadi kepolisian ini bukan berpihak pada masyarakat, tapi berpihak kepada Pengusaha. pengusaha. Hmm. Nah, pengusaha ini. Jadi inilah kita di Indonesia ini dilema dengan begini. Korbannya jujur aja adalah masyarakat Indonesia. Oke. Korbannya. Nih Bang Hendra, Ya. last closingnya Bang. Karena ini tanggal 25 kan mau turun nih Bang. Ya. Sejauh mana konsolidasi pemuda Persmangsu Batak terhadap mahasiswa atau apa untuk bisa turun menyambut pada tanggal 25 Juli itu Bang? Sejauh mana yang sudah dikonsolidasi Bang? Ya, untuk aksi kita tanggal 25 kan kebetulan saya juga sebagian dari orang yang mengurus aksi ini. Iya. Jadi ini memang udah betul-betul 85% lah, tinggal 15% lagi nantilah itu. Ya, maksud saya untuk- Bang, sejauh mana apakah kampus-kampus juga udah dihubungin untuk mereka partisipasi? Karena kan di Indonesia ini ada kelompok kemahasiswaan Ya. Cipayung Plus ya. Ya, Ada Gemini, HMI, Gamki, PMKRI kan. Ya. Terus ada IMM, ya kan. Ada juga apa lagi PII kan gitu kan. Ya. Jadi apakah sudah terkonsolidasi ini Bang? Ya, saat ini sedang dijalankan bang. Sudah jalan, ya? Ini kita udah mulai menyebar-nyebar flyer memang ke organisasi-organisasi mahasiswa lainnya dan juga ojek-ojek online kita ajak juga. Kebetulan saya juga kan dulu di
masa mahasiswa saya aktif lah dibilang berorganisasi. Kita lagi menjalankan ini bang, menjalankan flyer-flyer kita supaya mereka ikut bergabung di aksi kita tanggal 25. Jadi kita betul-betul merasakan kepahitannya tinggal di Sumatera Utara ini dan terlebih Kota Medan. Jadi itu karena kembali tadi yang aku bilang di sini topiknya saya rasa generasi muda dipatahkan. Jadi nanti kita buat bang, nanti podcast khusus generasi muda bang. Iya. Jadi boleh nanti kita undang lagi nanti Aban dan beberapa tokoh-tokoh generasi muda, ya kan. Apalagi ini kan banyak generasi muda yang mau tampil untuk menjadi legislatif. Kita coba bedah dulu otak mereka, kenapa mereka mau jadi anggota legislatif, ya kan yang muda-muda ini. Oke betul. Ke Balang Siang lah. Ini mesti kita ini kan forecast hari ini juga adalah untuk pemanasan ya istilah kita sore ini untuk aksi tanggal 25 Bang. Jadi tanggal 25 itu hari Selasa itu harapan terbesar dari Abang selaku menginisiasikan bahkan selaku orang yang mencetuskan gerakan tanggal 25 itu dengan tagline temanya selamat datang Bapak Kapolda Sumatera Utara yang baru di negeri para mafia. Ini Bang besar Bang. Apa Abang siap Bang dengan apa? Karena mafia ini Bang kejam. Nah, kondisinya kan mafia ini bukan hanya mafia narkoba paling parah Bang. Mafia narkoba, terus mafia tanah juga super parah kan gitu. Jadi begitu Abang katakan selamat datang di negeri mafia, apa kesiapan itu Bang? Kalau kita kan tidak takabur ya, tapi perjuangan itu butuh resiko. Ya. Saya sudah banyak melalui pergolakan. Ya. Mungkin perkara Sambo juga, Abang pantau juga Ya, saya betul, itu ya kan. betul. Saya Ya. yang menggerakkan demo di beberapa kota gitu Ya. kan. Dan saya cukup memahami resiko itu. Saya pikir saya masih mengingat ada pepatah, daripada hidup menipu bangsa lebih baik mati berkalang tanah. Saya mau tambahkan kepada Kapolda, selamat datang Pak Kapolda yang baru di negeri para mafia, bandar narkoba, geng motor, begal dan lain-lain sudah menunggu. Apakah datang sebagai pahlawan atau pulang sebagai pecundang? Ya. Itu dia sudah datang sebagai pahlawan, pulang sebagai pecundang, atau datang sebagai pahlawan, pulang diingat nama. Iya, Iya, kita kan? mau ingat itu ya. Ya, ingat nama yang baik selaku pahlawan juga dia. Pahlawan ya kan. Ya. Itu kira-kira. Itu kira-kira. Bang Jo, ini Bang, apa LSMPN juga ikut ya Bang ya di tanggal 25 ini. Ini pasti banyak yang akan terjadi nih Bang di setelah ini. Karena saya pun kemarin tuh nelpon beberapa Intel sudah tak bersahabat lagi dengan kita. Ya kan? Biasanya orang tuh yang bertanya, sekarang kita bertanya macam kondisi semalam Menteri BPN datang, semua dirahasiakan Bang. Terakhirnya saya dapat dari teman-teman di bandara, pulangnya jam berapa, naik pesawat apa, ini apa, akhirnya dapat dari teman-teman lain. Dari teman-teman saya harapkan yang semestinya tahu, malah tertutup katanya ini dirahasiakan. Jadi kan LSMPN juga banyak di Sumatera Utara juga kan menangin kasus tanahnya kan gitu Pak Jol ya. Jadi apalah di tanggal 25 ini yang LSMPN sampaikan yang menginginkan apa yang di tanggal 25 ini nanti? Kami LSM Penjara PN Sumatera Utara nanti akan turun bersama Sri Kandi DPD LSM Penjara Sumatera Utara. Sri Kandi itu adalah ibu-ibu. Karena kita kasihan akibat narkoba ini rumah tangga hancur, ibu-ibu rumah tangga pun hancur. Jadi kalau kita tak pernah mundur, maju terus, pantang mundur mutu kita. Maju terus, pantang mundur. Itu mutu kita untuk kemanapun jalan pun kita akan mundur. Jadi yang jelas kalau cerita masalah tanah itu sangat komplik sampai ke pusat itu sebenarnya. Permainan mafia tanah itu cukup komplik. Jadi ya kita bagaimana bersama-sama berjuang, bersama-sama bagaimana agar hak-hak masyarakat
bisa mendapatinya Bang. Nggak semua tapi bisa mendapatinya. Ya. Karena kita tahu tanah yang ada di Sumatera Utara ini adalah permainan mafia tanah, termasuk orang yang berduit. Ya, ya. Nah, mereka bisa menguasai lahan tanah PTP katanya. Ini tanah PTP Toto sudah dibangun perumahan. Nah, alasan Ada dia, perumahan Ciputra ya? ya alasan dia Katanya katanya ada 8.740 hektar. hektar. Itu dari mana dia dapat Bang? Sementara kita dapat 1 tapak aja nggak bisa. Wih, berantak. Iya, sampai bacok-bacokan Bang. Jadi itulah kita lihat. Miris, kasihan juga masyarakat kita. Sudah Ya. bangun, ya diganti bukan untung lagi rugi. Ganti rugi. Itu yang di apa lah? Di dekat Kulanango, kayu besar kiri itu. Iya, dari bisa Itu udah banyak masyarakatnya, rumah banyak. Tapi sampai habis rumah itu dengan tanah rata. Kita nggak habis pikir. Dibuat nanti tanah ini adalah tanah PTPN. Ini jelas penipuan. Jadi jelas banget. Tanah ini PTPN tapi dibangun perumahan Ciputra aja dia kan. Iya. Jadi agak miris kita ini ya. Kita inilah bagaimana sebagai anak bangsa dan peduli terhadap masyarakat. Mungkin ada beberapa pengacara juga kita aktivis bersatulah untuk bagaimana memberantas mafia tanah ini. Saya lupa bawa bajunya Pak. Saya punya baju tanah untuk rakyat, Iya. bubarkan PTPN. Iya. Ah, itu baju saya pernah ada tuh. Kalau Jadi, PTPN itu sebenarnya sudah kolek kok itu. PTPN 2 ya Bang ya? iya. PTPN 2 sudah kolek. Tapi karena adanya aset itu. Jadi aset itulah sebenarnya sekarang dijual belikan kepada oknum pihak ketiga. Itu properti. Kalau kita jujur, PTPN itu tidak punya tanah. Iya, iya. Yang punya tanah itu kalau kita jujur, negara Indonesia adalah rakyat. Rakyat boleh memiliki. Iya, iya. Jangan PTN menguasai. Kalau sudah habis hak usahanya, ya balikkan kasihkan kepada masyarakat yang sewajarnya. Kalau dia memberikan kepada pengusaha ini sudah ada kayaknya apa dia diskriminasi atau kejahatan sosial lah, kejahatan sosial mana rakyat ini tidak akan dapat pernah mendapati tanah menikmati kemerdekaan ini. Oke, Pak Jo. Ya. Karena waktu kita di forecast ini nggak panjang, karena pemotongan tuh hanya sekitar lebih kurang 45 menit ke 50, karena kita belum mencapai ke 1 jam. Nanti mungkin kita akan coba memperpanjang pembahasan. Mungkin kita akan berjumpa nanti malam siang Pak Jo sama Bang Hendro. Mungkin setelah demo Pak ya. Siap. Setelah demo kita akan lakukan forecast kembali untuk apa-apa saja yang hasil daripada Iya. itu. Harapan kita setelah aksi kan kita tentu kan akan membuat time limit ya kan. Iya. Artinya sebulan pertama kita akan evaluasi Ya, apa yang menjadi tuntutan kita itu. Iya. Apakah cukup direspon dengan baik? Ya kalau direspon dengan baik tentu kita harus apresiasi Iya. dan harus dukung. Tapi kalau sama sekali nggak ada respon yang positif, ya kita juga harus mengambil sikap dong. Udah lagi. Iya kan? betul. Tambahkan lagi Pak, acara aksi demo kita kalau bisa Bapak Kapolda Iya, bersama harapan kita. kita kan mau mendukung ini Kapolda ini. Ya. Harapan kita dia datang. Ya. Tapi kita lihat Iya. nanti di tanggal 25 apakah dia datang menjumpai massa atau menutup diri. Ya. Ya, ini kan menjadi Ya, mau tanda tanya tanda jadi tanya ya. bagi kita kan gitu. Di dalam podcast ini para pemirsa, kami di podcast ini berharap Bapak Kapolda Sumatera Utara yang baru, yang mantan Kapolda Riau, kami berharap untuk bisalah bertemu dengan masyarakatnya Ya. yang mendukung Mendukung. yang mendukung pelaksanaan ketertiban dan penyelesaian kejahatan di Sumatera Utara kan gitu. Ya. Yang mudah-mudahan ini juga akan kita share kepada kepolisian juga nanti podcast ini supaya didengar saya sama semua. Ya Bang, terima kasih Bang. Terima kasih. Selamat berjuang. Iya. Insya Allah saya pun akan ikut hadir lah melihat gitu kan. Ya di tanggal 25 itu Bang. Ini nanti kita coba panggil teman-teman media lainnya juga untuk bisa hadir pada itu. Mudah-mudahan panitia macam Bang Hendro salah satu panitia bisa menghubungi CNN, media elektronik apa semua untuk ini karena ini sangat penting. Terima kasih Bang ya. Salam Bang. Oras. Aja. Ya, Oras. Ya, terima kasih pemirsa semuanya di Sarang Media Kreatif. Bahwasanya anak-anak muda mesti kreatif, jauhkan narkoba, hindarin perjudian,
Insya Allah negara menuju 2045 tahun keemasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.